Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, setelah ini ibu akan presensi ya anak-anak. Ahmad, Sherly, Tasya, Lukman, Farah, Santi, Ike, Mai, Rudi. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak, bagaimana untuk tugas yang ibu berikan minggu kemarin? Apakah sudah dikerjakan dan sudah dipahami? Ya baik, tugas tersebut yang akan kita bahas pada materi hari ini. Tetap dijaga semangatnya, tetap jaga kesehatan, kebersihan di lingkungan sekitar ya. Nah baik, sebelum kita ke pembahasan materi hari ini, ibu akan menjelaskan aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Kemudian ibu akan memberikan materi kedua, yaitu lembaga sosial. Kemudian nanti terdapat sesi tanya jawab, dan ibu akan sedikit memberikan soal kepada kalian. Nah, barang siapa nanti yang aktif, ibu akan memberikan poin kepada kalian. Kemudian nanti ibu akan membentuk kelompok. Nah, kelompok tersebut juga menjadi tugas kelompok pada hari ini, ya. Nah, baik, ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu interaksi sosial. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pikirkan atau kalian tangkap pada gambar ini? Ya, Ahmad? Ya, ini adalah orang bersalaman, benar. Kemudian ada lagi bertatap muka, iya benar Susi. Ada lagi? Komunikasi, iya benar. Nah, jadi sebelum kita membahas materi hari ini, ibu akan memberikan gambar ini kepada kalian, dan kalian akan menganalisis dari gambar ini. Iya benar dari jawaban kalian semua. Ini merupakan interaksi antara individu dengan individu. Kemudian ada gambar kedua. Nah, yang kalian lihat dari gambar ini, ada yang bisa menjawab? Ya, gambar guru yang sedang mengajar dalam kelas ya. Iya benar. Kemudian ada lagi? Iya, Ike? Iya, murid sedang memperhatikan guru saat berbicara. Ya benar. Nah, jadi ini adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Individunya di sini adalah seorang guru dan kelompoknya adalah murid yang ada di dalam kelas. Kemudian ada gambar ketiga. Nah, apa yang bisa kalian tangkap atau kalian deskripsikan dari gambar ini?
Iya, benar Lukman. Iya, akan ada pertandingan sepak bola. Iya, benar. Kemudian ada lagi? Ya, apa Mai? Saling berjabat tangan. Iya, benar. Jadi, gambar ini merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Disebut kelompok karena ini terdapat satu tim yang memakai baju merah. Ini adalah kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu tim yang memakai baju biru. Nah, kemudian mereka berinteraksi dengan bersalaman. Jadi, dari gambar ini adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi, sudah dapat disimpulkan ya anak-anak, apa sih interaksi sosial itu? Iya, benar, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Iya, benar sekali. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah syarat-syarat interaksi sosial. Apa saja? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, silakan, Ike. Ya, benar. Dari syarat-syarat interaksi sosial itu terdapat yang pertama kontak sosial dan komunikasi. Nah, dalam kontak sosial ini dapat terbentuk apabila terdapat respon. Contohnya, berjabat tangan, kemudian melempar senyuman, kemudian saling bertatap muka. Dalam kontak sosial ini terdapat kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan bertatap muka. Yang kedua adalah kontak sekunder. Ini dilakukan secara tidak langsung, seperti SMS, telepon, seperti itu ya. Kemudian syaratnya ada komunikasi. Komunikasi itu sendiri yaitu kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa tersebut. Nah, dalam hal ini terjadilah suatu komunikasi antara siswa dan guru. Dapat dipahami ya, anak-anak? Ya, baik. Jadi, kontak sosial dan komunikasi ini menjadi syarat penting terbentuknya interaksi sosial. Nah, misal kita bertemu dengan orang Inggris. Nah, orang Inggris tersebut berbicara menggunakan bahasa Inggris, sedangkan kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita juga harus menggunakan bahasa Inggris agar kita bisa berkomunikasi dengan orang Inggris tersebut. Nah, kemudian terdapat ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jika jumlahnya kurang dari satu orang, maka tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya adanya komunikasi, dan ciri-ciri yang terakhir adalah adanya tujuan tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi ini adalah proses menyontoh orang lain. Misalnya, seorang anak sedang bermain masak-masakan. Mengapa anak tersebut bermain masak-masakan? Karena anak tersebut melihat ibunya yang sedang memasak di dapur. Nah, kemudian muncullah rasa ingin untuk seperti ibunya, yaitu ingin juga praktek memasak seperti itu ya. Kemudian faktor yang kedua ada faktor sugesti. Ini adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati, seperti pasien yang mengikuti saran dokter. Nah,
pasien tersebut biasanya akan diberi resep oleh dokter untuk membeli obat atau membeli sirup di apotek seperti itu. Nah, tentunya orang tersebut juga melaksanakan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut, karena di pikiran mereka itu ingin cepat sembuh seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini adalah keinginan menjadi sama dengan orang lain. Misal si anak itu mengidolakan penyanyi. Nah, dia juga mempraktekkan apa yang dilakukan idolanya, yaitu sering bernyanyi seperti itu. Kemudian ada yang keempat, faktor simpati. Faktor simpati ini adalah kemampuan untuk merasakan seolah-olah dia itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya seperti tetangganya terkena musibah. Nah, kita juga bisa merasakan kesedihan tetangga kita tersebut. Seperti itu ya. Sampai materi interaksi sosial ini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Nah, jika tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang bertanya ya. Nanti kalian barang siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih poin. Oke? Oke. Disiapkan dulu ya, bisa persiapan dulu, baca-baca dulu ya. Baik, sudah siap semua anak-anak? Nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Siapa yang tercepat, ibu akan menunjuk anak tersebut. Ya. Soal yang pertama, sebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Ya, silakan Tasya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Tasya. Ya, ada 2 soal. Ini soal terakhir ya anak-anak. Disiapkan. Nah, berikan contoh dari masing-masing faktor interaksi sosial. Siapa? Rudi. Ya, silakan Rudi. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada Rudi. Baik, ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya anak-anak. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, apakah yang ada kurang jelas atau ada yang ditanyakan dalam materi interaksi sosial ini? Baik, jika tidak ada, ibu lanjut ya. Baik, materi selanjutnya yaitu lembaga sosial. Nah, ada yang tahu lembaga sosial itu apa? Iya, benar sekali Tasya. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Ayo yang belum mengeluarkan suara pada hari ini, silakan. Ya, Lukman. Iya, benar sekali. Jadi, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, supaya hubungan masyarakat ini terjalin, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Nah, apa sih itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku, benar atau salah. Nah, dari norma ini muncullah sejumlah norma. Norma-norma ini disebut dengan lembaga sosial. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, norma atau aturan ini harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perlu diingat dan wajib diingat ya anak-anak. Baik, yang pertama, sebagai anggota masyarakat ini harus menerima norma tersebut. Yang kedua,
norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Jadi dengan penuh rasa orang tersebut mentaati peraturan, yaitu dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Barang siapa yang melanggar norma akan dikenakan sanksi. Jadi, dapat Ibu simpulkan bahwa norma atau aturan harus memiliki syarat. Yang pertama, menerima, yang kedua menjiwai, dan yang ketiga adalah sanksi. Ingat ya. Baik. Kemudian tingkatan norma yang dikenal masyarakat. Yang pertama ada cara atau disebut dengan usage. Ini adalah cara. Ini lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, penyimpangan ini biasanya tidak mendapatkan hukuman yang berat, tetapi hanya saja mendapat celaan atau mendapat teguran. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Jadi kalian jangan sampai membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau feng shui. Ini adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kita berpamitan kepada orang tua ketika hendak keluar rumah. Sanksinya apa, Bu, jika kita tidak melakukan itu? Nah, sanksinya itu berupa teguran. Teguran dari orang tua kepada anaknya. Misal seperti ini. Si Ani, kamu kalau mau pergi keluar rumah, berpamitan dulu ya pada orang tua, seperti itu. Nah, itu berupa teguran dari orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Nah, kebiasaan ini diterima sebagai patokan dalam bertindak. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya yaitu tidak memakai topi saat upacara bendera hari Senin. Nah, hukumannya apa, Bu? Nah, hukumannya di sini atau sanksinya yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, apakah di kelas ini ada yang pernah mendapat hukuman karena tidak memakai topi? Ada. Ya, hukumannya apa? Iya, hormat pada bendera merah putih. Baik, kemudian yang keempat ada adat istiadat atau custom. Ini mencerminkan pola kelakuan. Nah, sanksinya di sini berupa sanksi sesuai dengan daerah masing-masing. Karena tentunya adat istiadat di setiap daerah pasti berbeda ya anak-anak. Kemudian yang kelima ada hukum atau law, yaitu sekumpulan aturan resmi yang tertulis dalam masyarakat. Nah, hukum ini berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Contohnya apa? Contohnya maling. Nah, apa hukuman bagi maling di sini, Bu? Nah, hukumannya yaitu bisa penjara ataupun denda. Seperti itu ya anak-anak. Nah, aturan hukum ini biasanya sumber tertulisnya terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945 atau keputusan Presiden dan masih banyak lagi. Kemudian terdapat ciri-ciri lembaga sosial. Apa saja ciri-cirinya? Ya, yang pertama memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang kedua memiliki simbol. Yang ketiga memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat memiliki tujuan yang jelas. Yang kelima memiliki alat kelengkapan, dan yang terakhir memiliki pola perilaku. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah membahas tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya?
Nah, jika tidak ada, Ibu akan menutup materi pada hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika sudah, Ibu tutup ya. Sekian materi pada hari ini. Setelah ini, Ibu akan bentuk kelompok. Ya, satu kelompok ada 3 anak ya. Nanti Ibu bagi. Ya, Ibu kasih soalnya, kemudian Ibu akan memberikan peraturan dalam diskusi kita kali ini ya. Yang pertama, nanti setiap individu itu membuat resume tentang materi atau hasil diskusi yang kalian lakukan. Kemudian dari perwakilan kelompok maju ke depan, bisa 1 orang atau 2 orang. Kemudian memaparkan hasil diskusinya. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini bisa dilakukan oleh kelompok lain karena Ibu memberikan materi yang berbeda pada setiap kelompok dan tugasnya tentu berbeda, tetapi babnya sama, interaksi sosial dan lembaga sosial ya. Ya, kemudian yang terakhir ini setiap individu harus membuat kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Nanti dikumpulkan pada akhir pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Baik, Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1 Ahmad, Sherly, Tasya. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Lukman, Farah, Santi. Kelompok 3 Ike, Mai, dan Rudi. Ya, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya. Sebelum kalian memulai diskusi pada hari ini, Ibu ingin memberikan soal kepada kalian. Soal berupa gambar. Nah, ini nanti penilaiannya individu ya dari Ibu untuk sesi kali ini. Nah, nanti setelah ini kalian bisa langsung memulai diskusi kelompok dan itu bisa menjadi nilai kelompok buat kalian ya. Yang pertama ini Ibu akan memberikan gambar. Nah, ini bisa dilihat, yang belakang kelihatan? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang telepon. Ya, benar sekali. Nah, pertanyaannya adalah dalam gambar ini termasuk dalam kontak sosial apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Farah. Benar sekali, kontak sekunder atau tidak langsung karena dia telepon. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Farah. Ya, ada soal kedua anak-anak. Disiapkan ya jawabannya. Ini merupakan nilai keaktifan dan Ibu memberi poin kepada kalian. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, dalam hal ini termasuk dalam tingkat atau tingkatan norma apa? Tadi kita sudah membahas, ada 5 tingkatan tadi. Yang termasuk dalam membuang sampah sembarangan, termasuk dalam tingkatan apa? Yang bisa? Silahkan. Tidak ada yang menjawab. Baik, jika tidak ada yang menjawab, Ibu yang menjawab ya. Nah, ini merupakan tingkatan norma pada
cara atau usage. Ya, sudah ingat? Ya, sudah. Ya, nggak apa-apa. Ya, masih ada soal lagi, tetap semangat ya. Kemudian ada soal selanjutnya. Nanti bagi yang bisa langsung angkat tangan ya. Nah, pada gambar ini bisa dilihat. Nah, ini termasuk dalam tingkatan norma. Apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Susi. Ya, benar. Ini adalah kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaannya yaitu berpamitan atau berjabat tangan dengan kedua orang tua ketika hendak pergi ke rumah ya. Ya, benar sekali. Oke, gambar selanjutnya. Ayo semangat yang belum menjawab, silahkan menjawab ya pada kesempatan kali ini. Bisa dilihat ini gambar. Ini termasuk dalam tingkatan norma apa anak-anak? Baik, silakan Ahmad. Iya, benar sekali. Ini adalah tingkatan norma tata kelakuan atau mores, yaitu anak yang tidak memakai topi saat upacara dan bajunya tidak rapi, bajunya dikeluarkan ya. Ini adalah hal yang tidak boleh dicontoh karena ini termasuk dalam pelanggaran. Bisa dipahami? Ya, baik. Baik, selanjutnya ada gambar. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini termasuk dalam tingkatan norma apa? Bisa dilihat? Yang bisa menjawab? Tasya, ya silakan. Nah, ini termasuk adat istiadat, benar sekali Tasya. Kemudian ini ada gambar terakhir ya. Nah, tadi siapa yang belum menjawab? Ya, Sherly. Sherly belum menjawab ya tadi. Nah, ini jawabannya apa Sherly? Tingkatan norma apa yang ada pada gambar ini? Iya, benar, maling. Nah, maling itu termasuk dalam tingkat norma? Iya, benar sekali Sherly. Ini termasuk dalam tingkat hukum atau law. Ya, benar sekali. Cukup sekian kuis dari Ibu pada hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam menjawab kuis yang Ibu adakan pada hari ini. Kemudian silahkan langsung berkumpul dengan kelompoknya dan membahas apa yang menjadi bahan diskusi pada hari ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi, kemudian 5 menit untuk sesi tanya jawab ya. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya betul, kita sudah belajar tentang interaksi sosial, kemudian kita sudah belajar lembaga sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dan lembaga sosial ini adalah saling berhubungan, yaitu adanya interaksi sosial disebabkan oleh itu tadi. Yang pertama ada syaratnya, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian ada faktor-faktornya. Dan lembaga sosial itu sendiri terdapat norma, kemudian terdapat tingkatan norma, terdapat ciri-cirinya juga. Nah, cukup
bagus untuk diskusi pada hari ini. Apakah ada yang belum dipahami dari diskusi kita pada hari ini? Ya, dari ketiga kelompok tadi sudah cukup bagus dalam menyampaikan dan memberi pertanyaan kepada temannya. Untuk sesi minggu depan lebih ditingkatkan lagi ya semangat belajarnya, dan kemudian ditambah juga materi-materi yang akan kita bahas, dipersiapkan lagi dengan matang ya. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum berdoa, silahkan alat tulisnya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Ya, kemudian ketua kelas bisa langsung memimpin doa untuk kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian mencari gambar tentang aktivitas yang ada di pasar. Kemudian di print ya, jangan lupa. Nah, kemudian minggu depan kita akan membahas tentang apa yang sudah kalian bawa dalam tugas ini, yaitu gambar aktivitas pasar itu ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Nah, jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.